May Allah accept our reciting of the Quran from yesterday and our du'as and our dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah accept, Ya Rabbil Alameen. Something interesting about last night, Pak Rujo, he did what he said, the tahleel. Right? Tahleel, it comes from the word, it's a singkatan, so it's like a shorthand name for tahleel, la ilaha illallah. Halala, right? La ilaha illallah. Right? Istighfar, astaghfirullah al-azim. Right? So, what Pak Rujo was reading consisted of La ilaha illallah, consisted of, dhikr of Allah, istighfar, astaghfirullah, asking forgiveness from Allah. All these things, in life, you need to have, now people seek affirmation from others, and they say affirmations for themselves. For example, there is a meditative method where you go before you wake up in the morning, or after you wake up in the morning, you say, I am strong, I am human, I am valid, I am this, I have power, I have will. So it gives you a sense of how I can move in this world. That's how people use, or people frame how they can live their lives. Like, oh, today I'm going to deal with this situation, I'm strong, I'm brave. Right? But in our situation with Allah subhanahu wa ta'ala, in our affirmations, we say, Allahumma anta salam wa minka salam. That you are the source of peace, and from you is peace. Wa ilayka ya'ud salam, and back to you is peace. Right? All these things that we say, La ilaha illallah, there is no God except Allah, Muhammad Rasulullah, that Prophet is, Muhammad is the final servant of Allah subhanahu wa ta'ala. These are affirmations to know what is real and what is not real. So what is real? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. These are the things that we need to keep in our lives, going and going. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, and so on. Right? So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep the affirmations real, recognizing who Allah is subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for us to affirm that Allah is the one that is in charge. Ya Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jazakallahu khair. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukran kepada Imam Anas yang telah menyampaikan sedikit tausiahnya yang menyampaikan tentang La ilaha illallah ya. Maka kita akan sambung juga masih dengan kaitan yang sama terkait dengan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kajian kita kemarin mengambil contoh adabnya seseorang atau Nabi Khidir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana inda dhanni abdi bi, ya, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kita ambil pertama hadisnya aja ya, karena hadisnya lumayan panjang. Jadi ketika manusia itu berada di dalam suatu kebimbangan karena ketentuan yang buruk menurut dia membuatnya
membuat syaitan-syaitan itu berkumpul untuk memberikan prasangka negatif seorang hamba kepada Allah, maka disitulah seorang hamba itu membutuhkan suatu ilmu. Disitulah seorang hamba itu dinilai seorang hamba yang berakhlak, beradab kepada Allah ketika dia mempunyai ilmu. Sebagaimana ya Rasulullah SAW mengatakan hadis tadi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Dan ini dicontohkan Al-Quran ketika membahas tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ketika Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya, wa nada nuhin ibnuh wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Nabi Nuh menyeru kepada anaknya, anak laki-lakinya, yaitu Kan'an, wa kana fi ma'zilin, dan anak itu sedang berada di tempat yang tinggi dan jauh. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau berada bersama orang-orang kafir. Wajar seorang ayah ingin menyelamatkan hidup anaknya. Dan ini adalah sesuatu yang Allah titipkan dalam setiap insan, yaitu rasa kasih sayang. Dan kasih sayang manusia terbesar tentu kepada keturunannya. Kemudian dijawab oleh anaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kemudian Kan'an mengatakan, aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkanku dari air. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Kan'an masih tidak percaya dengan kenabian ayahnya, kemudian tauhid kepada Allah, kemudian syariat yang dibawa oleh ayahnya. Istilahnya apa? Dia kafir. Kafir karena dia menolak, sedangkan bala dan musibah itu sudah ada di depan mata. Waktu pembuatan kapal itu 400 tahun. Tentunya dia berpikir, ya, berpikir bahwasanya hal yang dijanjikan oleh ayahku sebagai seorang nabi sudah terjadi. Tetapi hatinya belum juga mengakui kenabian Nabi Nuh. Ya, ini sudah kita dapat titik terangnya bahwasanya azab itu sudah turun pun Kan'an masih tetap belum beriman kepada Allah. Sudah selesai jalannya. Musibah, azab sudah di depan mata, tapi tidak mau beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Jadi sudah selesai. Ya, sudah selesai riayah, perlindungan Allah kepada anak seorang nabi yang sangat penyabar dan sangat bersyukur. Ya. Al-Qur'an mengatakan bahwasanya Nabi Nuh itu abdan syakura, hamba yang paling bersyukur. Ya, kesabarannya dalam berdakwah 950 tahun. Walam yu'minuna illa qalila, tapi yang beriman sedikit sekali. Nabi Nuh itu disuruh berdakwah tapi sudah diberitahu hasilnya itu enggak signifikan. Kira-kira ada enggak yang mau begitu? Kamu kerja di sini tapi hasil finansialnya per tahun itu paling kamu dapat kira-kira hanya $5.000. Tentu orang nggak mau ambil kan? Ya, itu tentang materi. Bagaimana kalau itu sesuatu yang tidak menghasilkan materi? Tentu orang lebih nggak mau lagi. Oh, nggak ada dai di pedalaman Papua. Dan di sana ada satu suku, misalkan kalau ada orang asing dia suka bunuh. Kira-kira ustadz itu mau nggak dakwah di situ? Nggak mau lah. Itulah kehebatan Nabi Nuh. Nuh, kamu berdakwah 950 tahun, tapi nanti yang beriman cuma sedikit. Nah, kira-kira kita bisa gitu nggak? Itu makanya para nabi itu, makomnya itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, riayah Allah kepada anak Nuh itu sudah
Sudah habis. Karena apa? Karena dia sudah melihat azab tapi belum mau beriman. Sudah ya, selesai. Ini di ayat 43 surah Hud. Kemudian Nabi Nuh berkata, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Nabi Nuh berkata, tidak akan ada yang akan selamat hari ini dari ketentuan Allah kecuali orang yang diberikan rahmat. Ya, wahala bainahuma al-maujun. Dan di antara keduanya, di antara ayah yang memanggil dan di antara anak yang masih kafir itu di atas bukit, itu ada gelombang al-maujun yang sangat dahsyat. Kemudian masuk kepada ayat 45. Di sinilah kita belajar berprasangka baik kepada Allah sebagaimana hadis yang di awal tadi. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Kemudian Nuh mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Faqala ya Allah, Rabbi Tuhanku, sesungguhnya anak laki-lakiku itu termasuk dari keluargaku, wa inna wa'dakal haqqa al-haqqu, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baik hakim atau pemberi keputusan. Jadi Nuh wajar ketika sudah melihat gelombang akan menghabisi anaknya, Nabi Nuh mengangkat tangan, mengatakan sesungguhnya dia anak laki-lakiku dari kalangan keluargaku. Maksudnya apa? Ya Allah, dengan kesabaranku, dengan rasa syukurku, berdakwah terhadap kaumku selama 950 tahun, bolehkah minta secuil rahmatmu saja agar anak ini diselamatkan. Kemudian apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari kalangan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, dan sesungguhnya perbuatanmu itu mendoakannya atau meminta ampunan terhadapnya adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan. Jadi di sini para ulama tafsir mengembalikan perbuatan itu kepada dua. Perbuatan si Kan'an atau perbuatan Nabi Nuh mendoakan anaknya. Tapi para ahli tafsir mengatakan perbuatan Kan'an itu perbuatan yang enggak baik. Dia sudah lihat azab, tapi dia masih belum mau beriman. Maka tugasmu sudah selesai. Ya, tugasmu sudah selesai. Bayangkan Nabi Nuh saja yang dakwahnya 950 tahun meminta secuil rahmat Allah saja agar anaknya diselamatkan, Allah tak izinkan. Kenapa? Karena hal itu tidak dimulai dari anak tersebut. Harusnya kalau dia sudah lihat azab dan dia sudah pernah dengar ancaman-ancaman dari ayahnya terhadap orang-orang yang kafir, seharusnya dia segera bertaubat. Maka di situ sudah tertutup bantuan Allah. Ya, tapi cuma Nabi Nuh sebagai seorang ayah mau berusaha. Kalau dikembalikan kepada kita, berapa banyak kesedihan yang datang di dalam kehidupan kita, membuat kita kadang-kadang mengkritisi Allah. Ada kalau orang yang jahil sampai menghardi Allah. Ada yang kadang-kadang, sering saya dengar ya, di barat ini, bahkan dia sampai meninggalkan sholat selama 2 tahun. Gara-gara ada sesuatu yang mengecewakan di dalam hidupnya. Di mana posisi kita dibandingkan Nabi Nuh? Sudah berapa banyak kita menolong agama ini sehingga kita berani mengkritisi Allah? Ya, sudah berapa banyak kita menolong orang-orang fakir dan miskin sehingga kita berani meminta sesuatu yang menurut kita baik? Maka banyak orang mencari kebahagiaan. Pokoknya hidup ini harus happy. Hidup ini nggak boleh ada kesedihan. Setiap kesedihan harus diminta doanya agar diganti kebahagiaan. Benar. Kebahagiaan dalam iman kepada Allah, bukan kebahagiaan terbebas dari fitnah dan uji coba Allah, cobaan Allah. Kadang-kadang kan ada orang maunya bahagia terus. Ya, sampai-sampai dia nggak ingat
Ada saudaranya yang dibantai, ada saudaranya yang kelaparan, ada saudaranya yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Pokoknya yang penting happy. Ya, upload lagi makan, upload lagi sedang liburan misalkan ya. Maksudnya apa? Pokoknya kami ini hidup harus happy. Oh, jangan begitu. Sesekali kalau diberikan kesedihan, harus kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, karena kehidupan ini kalau mencari kebahagiaan, maka kita akan dijauhkan dari jalan Allah. Beneran. Lihat orang-orang yang terjebak dengan kebahagiaan yang semu, berakhir di penjara, mencuri, korupsi, membunuh, berzina, minum minuman keras. Karena apa? Karena hidup mau bahagia, gak mau bersedih. Padahal Rasulullah sendiri sudah mengatakan dalam hadis qudsi tadi, bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Kalau dia menganggap musibah itu adalah suatu cobaan bagi dirinya, maka dia akan tetap happy. Apalah posisi diriku di hadapan Allah dibandingkan Nabi Nuh yang tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Nuh itu digelar sebagai abdan syakura, hamba yang paling bersyukur. Ya. Begitu sedihnya Rasulullah ketika tidak bisa mengajak pamannya Abu Talib untuk bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Karena di sebelahnya juga ada saudara-saudaranya yang kafir yang tetap mengingatkan Abu Talib, ya Abu Talib, apakah engkau akan mengikut agama keponakanmu ini? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita, apa yang telah disembah ayah kita? Siapa di situ yang mengatakan? Abu Lahab. Akhirnya karena rasa malu atau karena rasa ingin masih tercampur oleh hasutan-hasutan syaitan, akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Siapa kita dibandingkan Rasulullah? Abu Talib itu adalah orang yang paling dicintai Rasulullah, di mana Rasulullah berdiri di atas Jabal Safa, di atas Jabal Marwah. Abu Talib berdiri di sana supaya tidak ada yang melempar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak ada yang memberhentikan ketika Muhammad menyampaikan dakwahnya. Tapi ketika kehilangan pamannya, hampir separuh keamanan di kota Makkah itu hilang dari diri Rasulullah. Orang yang paling diharapkan untuk mendapatkan hidayah Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Jadi, kalau kita semuanya mau keinginan kita diberikan oleh Allah, itu namanya kita belum berilmu, masih jahil. Kalau diberikan musibah cobaan, kita teriak-teriak, ya, seolah-olah kita paling dizolimi oleh Allah, seolah-olah kita, mana amalanku selama ini, baktiku kepada ibuku, tidak bisakah kau berikan, kau angkatkan musibah itu, atau tidak bisakah musibah itu melewati diriku karena kebaikanku kepada ibuku. Kadang-kadang kan begitu kan, kebaikanku kepada ayahku, ayah ibuku aku naikkan pergi haji ya Allah. Tapi kenapa musibah ini datang kepadaku? Bukankah seharusnya aku mendapatkan balasan yang baik? Ini menunjukkan kurang ilmunya. Maka semakin level kita berilmu, semakin kita tawakal itu semakin tinggi. Ya Allah, segala sesuatu yang menjadi takdir kami, yang lewat di dalam kehidupan kami yang pendek ini, kami bersyukur. Kami menjadikan ini sebagai suatu ujian, sebagai suatu peringatan dari Engkau, ya. Jadi marilah sama-sama kita jangan cari bahagia, cari ridha Allah.
Ya Allah, kalau di dalam kesedihan itu ada ridhamu. Ya Allah, kalau di dalam musibah itu ada keridhaanmu, maka tak apa-apa ya Allah. Berikan cobaan itu kepada kami. Dan aku tahu Engkau adalah Maha menepati janji. Dan Engkau mengatakan Engkau tidak akan memberikan suatu beban kepada segolongan atau kepada seseorang kecuali dia sanggup untuk melewatinya atau untuk mendapatkannya. Jadi setiap cobaan yang datang itu sudah diukur Allah kadarnya. Maka ketika kita dikasih musibah yang besar, wajib kita berhusnuzan kepada Allah. Oh, mungkin ini ujian aku mau naik kelas. Ya, mau naik level yang lebih tinggi, tapi jangan dibilang-bilang orang, nanti sombong. Ya, cukup didengar di dalam hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan ini ujian naik kelas dan jadikanlah aku ridha dengan ketentuanmu. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita dan kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow 5:30 ya ikomahnya. Assalamualaikum jazakumullah khairan.